Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah manajemen peserta didik. Di sini kita akan menjelaskan mengenai pengintegrasian pendidikan karakter dalam manajemen peserta didik. Anggota kelompok kami yakni yang pertama, saya sendiri Alisya Maharani Putri Kastari. Saya Vanita Tun Habibah dengan NIM 21013160843. Saya Don Rohmat Augusta dengan NIM 2101316000848. Dalam materi kali ini kita akan menjelaskan 6 hal, yakni pengertian, rasionalisasi, tujuan, fungsi media, nilai-nilai, proses, dan juga strategi. Yang pertama yakni pengertian karakter dan pendidikan karakter. Karakter merupakan suatu sifat yang melekat pada diri sehingga sangat sulit untuk diubah. Karakter merupakan poin penting pengembangan peserta didik karena proses kegiatan belajar mengajar yang baik ketika dibarengi dengan proses pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan proses menanamkan dan menumbuhkan karakter dalam diri peserta didik agar peserta didik tidak hanya cerdas otak dan pikirannya, namun juga cerdas dalam berperilaku, bertutur kata, dan bersikap. Yang terpenting adalah praktikan setelah informasi tersebut diberikan dan dilakukan secara disiplin oleh setiap elemen sekolah. Yang kedua yakni rasionalisasi. Rasionalisasi digunakan untuk pembangunan karakter. Pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai program prioritas pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN tahun 2010 sampai tahun 2025. Upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN tahun 2010 sampai tahun 2025. Hal yang dimaksud itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Vanita Tun Habibah. Selanjutnya, tujuan, fungsi, media pendidikan karakter. Menurut Suryantini 2011, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Menurut Gunawan 2012, pendidikan karakter ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham domain kognitif tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mampu merasakan dan menghayati domain afektif nilai baik, dan biasa melakukannya domain psikomotorik. Fungsinya menurut Suryanti 2011, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Media pendidikan karakter menurut Suryanti 2011 dilakukan melalui berbagai media yang mencangkup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang merupakan sistem sosial dan pranata sosial, memiliki tanggung jawab dalam mentransformasi sosial budaya bangsa kepada generasi sekarang, termasuk budi pekerti.
Nilai-nilai pembentukan karakter. Yang pertama religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai presentasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Don. Baik, selanjutnya proses pendidikan karakter. Ruang lingkup pendidikan karakter. Yang pertama, olah rasa, yakni meliputi ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Yang kedua, olah pikir, yakni meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Yang ketiga, olah hati, yakni meliputi beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriot. Yang keempat, olahraga, meliputi kebersihan dan kesehatan, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Selanjutnya, yang terakhir, strategi pendidikan karakter. Yang pertama dari Kemendikbud, yakni yang pertama stream top down, yang kedua stream bottom up, yang ketiga stream revitalisasi program, yang keempat integrasi 3 pendekatan. Kemudian dari daerah, yang pertama penyusunan perangkat kebijakan, kedua penyiapan dan penyebaran bahan, ketiga memberikan dukungan kepada tim pengembangan kurikulum, yang keempat dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan. Kemudian dari satuan pendidikan terdapat 2, yakni kegiatan pembelajaran dan pengembangan budaya sekolah serta pusat pengembangan belajar. Sekian dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.